sekarang obrolan tentang pondok. Pondok. Ini pondok tuh kan yang bangun Bapak Antum ya? Iya. Bapak masih ada ya? Kalau Alhamdulillah. masih ada, beliau lagi kurang sehat, mohon doanya. Oh iya. Nah, berarti Antum tuh bisa dibilang anak kiai. Masya Allah. Iya. Gimana rasanya jadi anak kiai? Jujur dengan melihat setiap orang punya aib masing-masing ya. Iya, iya. Allah Masya Allah, begitu sayangnya Allah kepada kita, ya Allah menutupi aib-aib kita. Karena apa? Allah ingin memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki dan menghapus dosa-dosa kita. Baik, rasa dari menjadi anak kiai, gak ada rasa yang menurut saya spesial. Justru saya biasa saja dan Beban mungkin? enggak. Oh enggak. Enggak beban, enggak apa. Tapi apa ya? Suatu ujian dan amanah. Ujian dan amanah. Iya benar. Gitu. Udah berapa tahun nih Al-Muhajirin? Al-Muhajirin dari tahun 2008. Antum tuh 2008 tuh umur berapa? Masih SD kelas 6. Oh, berarti pas Antum kecil. Oh, jadi Antum benar-benar melihat perjuangan orang tua membangun pondok ini. Ya, dari nol, dari masih gubuk. Masih gubuk ya. Dan masih gubuk, enggak seenak sekarang ini, Masya Allah. Padahal Antum SMP SMA tuh mondok, enggak mondok kan? SMP SMA? Enggak. Kok bisa enggak mondok? Kalau orang tua keinginan gimana waktu itu? Mondok. Sempet mondok. Cuman Enggak betah. bukan gak betah karena memang dekat. Bukan Ya. dekat satu rumah. Iya, maksudnya mondok di sini. Bukan di waktu SMP MTS Oh. Al-Ghifari. Ya MTS Al-Ghifari. Karena dekat jadi sering pulang. Sering pulang. Jadi nggak benar. Iya. Jadi sore atau siang ada di sini, malamnya ke sana. Itu kalau SMA? SMA saya pulang pergi. Kayak saya SMK Oh, Oh, jadi tetap mondoknya di di sini. Al-Ghifari. Oh, di SMK rumah. di sini. Nah, ya kalau di rumah mah berarti gak kesebut mondok lah. Iya. Ya, Antum pulang biasa kan. Berarti ngajinya sama orang tua lah gitu kan. Sama orang tua. Nah, baru ke lulus SMK baru mondok di tempat lain gitu kan. Iya. Oh iya. Berapa bersaudara tuh? Ana 5 bersaudara. Anta paling Saya anak pertengahan. ketiga. Ya, ketiga. Apakah lima-limanya jadi ustaz semua atau gimana? Kakak saya itu perempuan ya, dua-duanya. Oh, dua-duanya. Jadi saya Ustazah. laki-laki paling besar. Oh iya. Jadi Nah, ustazah nggak? Kakak saya yang kedua, kakak kalau dari ibu itu kakak pertama, Oke. kakak kandung. Beliau baru beberapa bulan yang lalu meninggal. Alhamdulillah. Dan yang sekarang ada kakak yang pertama, kakak tiri. Dan beliau ngajar di TK. Jadi bener-bener Antum tuh penerus pondok ini berarti ya? Insyaallah, bismillah. Tapi mudir tetap masih nama Bapak Antum ya? Bapak. Oh iya. Guru ada berapa di sini? Guru 1, 2, 3. Kurang lebih 5. Termasuk Antum? Termasuk anak. Santri berapa? Termasuk anak, bapak dan ibu. Oh iya. Oh, Antum bapak dan ibu udah 3, itu berarti yang dari luar cuma 2. Santri berapa? 6. Santri total itu ada 58 ya. 58 ikhwan dan Ikhwan akhwat. akhwat. Oke. Dan semua umur? Dan dari semua umur. Gak ada minimalnya? Enggak ada. Maksimalnya? Maksimal kalau maksimal Lulusan SMA sih. lulusan SMA mungkin ya. Oh iya, Yang jadi kalau udah lulus SMA out. pengabdian 1 tahun. Oh, ada pengabdian. Oke, gratis? Bakdo. Oh, Sebagian. sebagian gratis, sebagian berwarna dari subsidi silang. Jadi untuk anak yatim kita gratiskan. Yatim apa? Bagi yang mampu ya bayar. Iya, semampunya, Masya Allah. Suka duka ngurus santri. Antum sebagai anak mudir. Suka duka. Kalau sukanya ya, dukanya dulu lah. Dukanya dulu. dulu. Dukanya ketika Masya Allah. Santri gak nurut atau gimana? Santrinya Bangor. ya bandel Karena ya. memang nakal. ini rentan karena ini nggak ada pagar. Iya. Jadi berkomunikasi sama anak kampung kan pasti kan? Nah, itu. Iya benar. Terus sukanya itu ketika
anak-anak ini cepat dalam menghafal Al-Quran dan sebagainya. Itu. Memang ini apa ya, dikhususkannya atau utamanya tahfidz ya utamanya? Utamanya tahfidz. Pelajaran-pelajaran lain apa aja tuh? Kalau pelajaran lainnya hadis Arba'in Nawawi kita ngajar menghafalnya, hadis-hadis pilihan dan adab, tafsir dan banyak. Ya, bahasa Arab juga ya. Bahasa Arab juga. Dan insya Allah tahsin kita pakai kitab Fasalul Tulisan Al-Jazari ya. Dari Syekh Hanafa. Syekh Hanafa. Oke, antum gimana sebagai tetangganya nih melihat perkembangan pesantren ini? Ya sebagai tetangga ya. Alhamdulillah sih. Jadi kedengaran rame terus gitu kan. Kalau deket pesantren. Biasanya kan inilah kalau jauh pesantren itu biasanya bising dengan dunia luar, kayak musik-musik seperti apa namanya, hiburan-hiburan yang inilah gitu kan, gak aneh-aneh. Kalau di dekat pesantren biasanya adem. Oke, Ikhwani, jadi anak tuh kesini tuh atas undangan beliau nih, alhamdulillah. Jadi barusan ada pengajian rutinan ya yang terbuka untuk bapak-bapak dari luar. Jadi ada sebagian bapak-bapak yang datang bergabung sama santri ikut pengajian. Alhamdulillah lah. Mudah-mudahan semakin banyak yang datang ke masjidnya. Amin. Insyaallah. Nah, ada satu pesan yang mungkin Anda ingin share di sini, bahwa pondok di Indonesia tuh banyak banget ya. Banyak. Kecil besar. Ini kita bisa katakan pondok kecil ya. Nah, Ana sarankan untuk para lulusan pondok atau misalnya yang mau ngajari pesantren nih, kalau antum masih muda ya, pilihlah pondok kecil. Pilih pondok kecil. Karena kenapa pilih pondok kecil? Karena di situ antum akan belajar tentang mimpi dan perjuangan. Beda kalau antum ngajar di pondok besar 2000 santri, 1000 santri. Antum nggak akan bisa belajar tentang mimpi dan perjuangan. Pondoknya udah besar, tinggal jalan itu kan. Tapi ini merintis dari tahun 2008, satu keluarga merintis dari awal. Jadi perjuangan tuh kerasa gitu. Perjuangan tuh kerasa, mimpinya tuh kerasa gimana. Pernah sempat mungkin ada kekurangan makan, Sempat air juga mungkin kan. bahkan sempat dulu itu kita makan itu cuma nasi dengan dengan garam digoreng. Iya, jadi anak pernah ngajar di pondok-pondok kecil dan anak belajar itu. Di pondok kecil itu belajar tentang mimpi dan perjuangan. Jadi itu selama antum masih muda, banyakin pengalaman. Jadi bukan hanya dapat uang aja kalau kerja tuh, tapi apa selain uang itu yang bisa antum dapat, ilmu, dapat apa, pengalaman, dapat apa, skill nambah gak gitu. Nah, mungkin sekian nasihat terakhir, closing. Jadilah penerus pejuang agama ini, ya, ulama yang harus memegang teguh dalam kebenaran. Karena kan Allah memerintahkan kita bukan untuk berada pada ujung kebenaran, tapi untuk bertahan di dalam kebenaran. Gitu. Jadi selalu istiqomah dalam kebaikan dan jangan pernah menyerah untuk meraih mimpi, dan tetaplah jaga iman kita dan jangan sampai kita terlena akan fitnah dunia. Nah, gitu fitnah dunia. Aduh, closing. Jangan bosan jadi orang baik. Nah, gitu. Terima kasih ya Pak Ani. Inilah Pondok Pesantren Al Muhajirin. Kalau mau donasi kemana? Ada Instagramnya? Oh iya, Instagramnya Mahad Tahfidz Al Muhajirin atau Yayasan Safinatul Ummah Al Muhajirin. Dan Instagram dan Facebooknya Mahad Al Muhajirin. YouTube-nya Yayasan Safinatul Ummah. Oke, itu Ikhwani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.